Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disebutkan ya, arus har-hara, tapi asli Jawa. Cuman belakangnya yang agak menjadi pertanyaan. Kemarin waktu Expo, Loram Expo kan dari saya panggil rekan-rekan aja ya. Rekan-rekan semua kan hadir di sana. Itu awal daripada tradisi Ampyang Maulid. Nah, Ampyang Maulid ini dilaksanakan setiap bulan Maulid. Ya, kenapa dinamakan Ampyang Maulid? Dilaksanakan setiap di bulan Maulid kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Ya. Di Ampyang Maulid ini tidak hanya, kalau zaman dulu tidak hanya istilahnya tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh sesepuhnya saja, tapi itu seluruh warga masyarakat ya. Itu dengan rangkaian ya, mungkin kalau dulu tidak ada kirapnya. Kemarin ikut kirap? Karnaval. Nah, itu dinamakan kirap ya. Yang Maulid itu termasuk salah satu apa? Kalau saya boleh bertanya. Termasuk apa? Salah satu apa? Tradisi, bisa dikatakan tradisi. Apalagi coba? Budaya ya. Ampyang Maulid ini merupakan salah satu budaya khasnya Desa Loram, baik itu Loram Wetan ataupun Loram Kulon. Cuman dilaksanakannya ada di Loram Kulon. Kemarin ketika Loram Expo kan ketemu di masjid ya. Nah, mungkin dari Pak Afroh dulu mungkin sejarahnya di abad sekitar 16 ya, mendekati 1600 ketika masjid itu didirikan. Nah, sejak pertama itu pun Ampyang Maulid itu sudah ada. Jadi semacam sebuah tradisi ataupun kebiasaan ya. Budaya itu kan bisa dikatakan adat, tradisi ataupun pikiran atau semacam kebiasaan. Nah, ada yang namanya gotong royongan ada. Jadi gotong royong, terus ada yang namanya rembuk. Tahu rembuk? Ada yang tahu rembuk? Musyawarah ya. Rembuk omong-omong, istilahnya kalau zaman sekarang ayo nggak acara buat ada panitianya. Jadi ada gotong royong, ada rembuk. Ya. Terus ada lagi berbagi ya. Berbaginya apa? Itu di akhirnya ketika berbagi ini dimaksudkan adalah sedekah ya. Di mana tadi ada apa? Rembuk, gotong royong, berbagi ya, kerelaan. Nah, rembuk itu bagaimana? Rembuknya bagaimana? Tetap bagaimana acara itu dilaksanakan. Gotong royongnya bagaimana? Ya bersama-sama tanpa ada imbalan yang diharapkan. Pokoknya sukses acaranya. Terus apa lagi tadi? Rela itu rela mengerjakan itu tadi, meluangkan waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut mulai dari awal sampai akhir. Ampyang ini dilaksanakan setiap bulan Maulid mulai dari masjid itu berdiri itu sampai sekitar tahun berapa ya? Di abad 19-an lah, pokoknya kalau nggak salah di tahun 1960 itu sampai itu, dan setelah itu tidak ada dan diadakan lagi mulai tahun 1995, berarti baru beberapa tahun yang lalu. Nah itu
digabungkan dengan yang namanya Loram Expo. Ampiang itu bahasa makanan, maulid ada kalau dari harfiahnya adalah kelahiran, ya. Ampiang ini apa ya? Bisa dari semacam kerupuk juga bisa, cuman itu semacam ya kerupuk, tapi kalau namanya mungkin apa ya? Rengginang atau apa kalau nggak salah. Rengginang, tahu rengginang? Nah, itu cuman besar. Nah, itu ada yang produksi sih, cuman tidak terlalu dijual, maksudnya tidak ada tokonya, tapi dia produksi terus untuk di Loram. Ketika ada yang kepingin, ya. Dulu tanah Jawa ini tidak bisa didiami oleh manusia, ya. Ada yang namanya tokoh Begawan Ismoyo, atau bisa dikatakan Kiai Togok, atau bisa dikatakan Kiai Semar, ya, membuat perjanjian dengan Syekh Subakir. Di Jawa boleh kamu Islamkan, tapi jangan meninggalkan adat dan budayanya. Itu di tanah Jawa. Jadi sampai sekarang walaupun berganti apa namanya era agama, tapi budaya-budaya itu masih ada. Contohnya tadi adalah Ampiang Maulid, itu kan peninggalan dari abad 16 dan sampai sekarang masih dipertahankan dan menjadi salah satu daya tarik wisata kalau dari segi pariwisatanya. Nah, itu. Kalau kita ngomong Maulid, kalau dia di Kudus ada Ampiang Maulid, ada Teboan Jenang, terus ada lagi yang di mana itu tadi, di Kaliwungu itu ada, tapi saya lupa namanya, itu tentang ukir. Nah, kalau di daerah lain, di Solo ada sekaten. Nah, itu mungkin apa ya, bentuk lain daripada budaya-budaya itu tadi. Budaya-budaya yang dulu itu ketika masih apa namanya, masih sebelum ada era Syekh Subakir masuk, itu memang istilahnya bisa dikatakan kejawen. Nah, jadi kejawen itu mungkin ya itu tadi, ketika agamanya ditanya apa, agamanya agama ibu, ya. Setelah adanya era apa namanya Syekh Subakir dan ada Wali Songo, budaya-budaya tersebut diarahkan sesuai dengan syariat, ya. Kenduri, ya, mulai dari mungkin itu apa zaman Mataram, zaman dulu gitu. Mataram masih dulu. Itu ketika orang Kenduri ada sesajen dan lain sebagainya, sesajen ini harus ini. Nah, itu diringankan, jadi tidak dibebankan. Ketika menjadi beban itu kan sebuah dosa, jadi tidak dibebankan seperti Sultan Hadirin. Kenapa kok botok? Botok itu tidak membebankan masyarakat. Nah, kalau di yayasan kecil ini dari segi apa nggih, untuk merawat itu dari yang punya sendiri dan dari donatur, tidak membedakan anak orang kaya, anak orang tidak kaya, makanya sama 3 kali. Disekolahkan kalau memang harus sekolah ya disekolahkan. Jadi apa namanya, tidak membedakan, terutama yang apa namanya di non yayasan.
ada anak yatim piatu yang memang benar-benar orang tidak punya, ataupun dari anak orang kaya tapi ditelantarkan saudaranya. Jadi, yang punya tempat ini tidak membedakan sama sekali. Walaupun mohon maaf anaknya nakal sekali sebetulnya, tapi dari yang punya tempat tidak membedakan dengan yang lain. Tidak diperlakukan kamu nakal enggak, ini enggak, disamakan. Itu yang kasus yang pernah saya lihat lah. Ada kebutuhan apa ya diberikan kepada anak tersebut. Ini kalau nggak salah sudah yang kasus yang saya sebutkan tadi itu anaknya bermulai dari umur 2 tahun. Sekarang sudah kelas 4 SD. Sekarang posisinya. Mungkin dari satu panti itu mungkin ada yang Nun Sewu. Secara mental masih terbelakang ada, tapi tetap dirawat sampai besar pun dirawat ada. Seperti itu ada. Jadi tidak terus karena cacat mental tidak diterima, tidak, tetap diterima. Biasanya itu kan mereka ketika orang tuanya sudah tidak ada, dari keluarganya ini Nun Sewu, maaf, mereka enggan untuk memelihara menampung, merawat lah. Mereka merasa terbebani, akhirnya dimasukkan ke panti asuhan, seperti itu. Dari pihak biasanya kalau yang seperti itu diterima oleh yayasan yang secara finansial itu mampu untuk menghidupi banyak orang. Dalam artian ketika yang di yayasan itu jumlahnya tidak hanya puluhan tapi ratusan anak yatim. Kalau yang di yayasan biasanya seperti itu. Sudah cukup? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus saya memanggilnya Mas karena sahabat senior dalam dunia toleransi dan dunia pariwisata. Kesimpulan dari refleksi kedua ini ya, yang perlu kita garis bawahi adalah satu, saling menghargai, ya kan, yang disebutkan tadi. Terus gotong royong, ya kan. Terus toleransi, tidak pandang jabatan, ya, status sosial, ya kan, benar, dan semua satu rasa, ya, saling merasakan. Makanannya pun tidak boleh ada yang wah. Maka dari itu di Kudus ini selalu menghargai, karena tadi ya, tidak hanya Muslim, di Kristen pun, yang teman-teman Kristen, dan di Buddhis pun setahu saya ajarannya itu adalah doanya adalah semoga semua makhluk berbahagia. Apalagi yang ditanyakan tadi adalah manusia. Semua itu punya spesialisasi masing-masing, semua punya keunikan, kelebihan masing-masing. Tidak ada sesuatu yang di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, Allah semesta alam ini itu yang sia-sia. Tergantung pemaknaan kita. Semoga sore hari ini closing statement saya adalah kita saling menghargai, kita saling merangkul, jangan saling membuli, jangan saling meledek. Tadi juga sudah dikaitkan dengan disaminisme itu, penghormatan, penghargaannya, walaupun dikasih makanan apapun, yang jelas itu makanan manusia, yang itu sudah di planning, yang halal pasti akan disebutkan halal, yang haram pasti akan disebutkan haram, bagi yang Muslim tidak boleh memakan pasti akan disebutkan, maka kita harus menghargai, dan mereka juga menghargai kita. Itu ya, oke. Saya kira refleksi kali ini, refleksi kedua, saya tutup dulu. Terima kasih kepada narasumber, Mas Arus, yang berkah. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.